Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sari dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi, beserta metode penelitian kualitatif tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu adalah analisis semiotika, analisis framing, dan analisis naratif. Analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika bersama saya Faisalula Indrasari. Yang pertama, analisis framing. Analisis framing yaitu analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa difahami dan dibingkai oleh media. Dua esensi framing yang utama yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Analisis framing berada dalam kategori paradigma konstruktivis di mana memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, akan tetapi hasil dari konstruksi. Di dalam proses penyeleksian realitas yang akan diberitakan media, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut yang akan mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang akan diambil, bagian mana yang ditonjolkan, ataupun bagian mana yang dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita tersebut. Framing pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian lainnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan yang mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika akan menyeleksi isu dan menulis sebuah berita. Pada metode framing terdapat dua rumusan atau metode yang digunakan. Yang pertama adalah model Pan dan Kosinski yang merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana Van Dijk. Dan yang kedua, model Gamson dan Modigliani. Selanjutnya, konsep framing menurut Robert and Edmund dalam Erianto yang melihat bahwa framing dalam dua dimensi besar, yaitu yang pertama seleksi isu dan yang kedua penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas ataupun isu. Framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain, serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok, sehingga berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Yang kedua, analisis naratif. Analisis naratif yaitu suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial yang memiliki inti kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita, narasi yang didengarkan ataupun dituturkan dalam aktivitas sehari-hari. Reisman tahun 1993 menyatakan bahwa analisis naratif adalah analisis yang tidak baku, hampir selalu intuitif, dan menggunakan tema-tema ciptaan dari sang peneliti itu sendiri. Di dalam analisis naratif terdapat dua pendekatan di dalamnya. Yang pertama, pendekatan atas bawah atau top down, dan yang kedua, pendekatan bawah atas atau bottom up, yang memiliki perbedaan asumsi tentang organisasi makna kognitif. Pendekatan atas bawah sangat berpengaruh pada bidang pendidikan dan psikologi kognitif. Sedangkan pendekatan bawah atas atau bottom up dapat ditemukan pada hampir semua penelitian etnografis. Penelitian naratif biasanya akan digunakan ketika seorang peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Peneliti akan membuat ikatan dengan partisipan dengan tujuan supaya peneliti ataupun partisipan merasa nyaman. Selanjutnya, penelitian naratif juga digunakan ketika cerita memiliki kronologi peristiwa.
Penelitian ini berfokus pada gambar daripada gambar yang lebih luas tentang norma kebudayaan seperti dalam etnografi atau teori-teori umum dan abstrak seperti dalam grounded theory. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian naratif. Ada 2 jenis penelitian. Yang pertama, analisis narasi, dan yang kedua, analisis naratif. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis di dalam cerita. Lalu, analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa ataupun kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah cerita dengan menggunakan alur cerita. Seperti biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, ataupun lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian naratif. Ada 7. Yang pertama, pengalaman individu, di mana berfokus memahami pengalaman masa lalu individu dan bagaimana pengalaman itu memberi kontribusi pada pengalaman masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, kronologi pengalaman, yaitu peneliti menganalisis dan menulis tentang kehidupan individu menggunakan urutan waktu menurut kronologi kejadian. Selanjutnya, pengumpulan cerita, yaitu cerita dikumpulkan dengan cara diskusi, percakapan, ataupun wawancara. Selanjutnya, restorying, di mana peneliti mengumpulkan cerita, menganalisisnya, dan menceritakan kembali. Selanjutnya, coding tema, di mana data menjadi tema-tema atau kategori-kategori menambah kedalaman tentang pemahaman dan pengalaman. Selanjutnya, konteks atau latar, yaitu menggambarkan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Selanjutnya, kolaborasi. Yang ketiga, analisis semiotika. Analisis semiotika. Analisis semiotika yaitu ilmu tanda yang mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara yang sistematis. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai atau memiliki arti. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, mau teks, iklan, ataupun sebuah berita. Selanjutnya, semiotika atau tanda adalah sesuatu yang mempresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain yang ada di dalam benak seseorang yang memikirkannya. Tanda terdiri atas 2 materi dasar, yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol dan sebagainya, dan konten atau isi, makna atau isi. Dalam perkembangannya, kajian semiotika berkembang kepada 2 klasifikasi utama, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Penjelasannya, semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuan. Sedangkan untuk semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Selanjutnya, simbol dengan tanda itu sering dianggap sama, padahal keduanya berbeda, di mana tanda berkaitan langsung dengan objek, sedangkan jika simbol memerlukan proses pemaknaan yang lebih intensif setelah menghubungkan dia dengan objek.
Berikut materi yang bisa saya sampaikan tentang 3 analisis. Terima kasih telah menyimak, telah memperhatikan dengan baik. Terima kasih semuanya. Demikian materi yang saya sampaikan berupa analisis semiotika, analisis framing, dan analisis naratif. Terima kasih. Kurang lebihnya